Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hanifatu Baroka dengan NIM 208190052. Nah, di sini saya akan membahas tentang materi sistem persamaan linear dua variabel. Kemudian kita masuk ke menu. Di sini saya akan membahas sistem persamaan linear dua variabel atau SPDV. Untuk membahas yang pertama, kita akan melihat tentang materi ini, yaitu menggunakan media ini adalah media pembelajaran yang bisa digunakan untuk mendukung proses pembelajaran. Salah satunya PowerPoint. Dengan menggunakan PowerPoint ini, guru tidak perlu menulis materi. Guru hanya tinggal menggunakan slide-nya saja. Namun untuk PowerPoint yang satu ini memiliki perbedaan dengan PowerPoint. Biasanya PowerPoint ini bisa berinteraksi dengan pemakaiannya. PowerPoint interaktif, terdapat tombol-tombol yang bisa kita klik sesuai kebutuhan. Kemudian kita kembali ke menu lagi. Kita klik kembali ke menu, kemudian kita pilih petunjuk pembelajaran. Nah, petunjuk pembelajaran yang pertama yaitu baca doa terlebih dahulu sebelum memulai belajar. Yang kedua, bacalah dan pahami dengan baik uraian materi, kerjakan soal latihan dengan benar, catatan materi menurut kalian penting. Nah, di sini ini adalah petunjuk pembelajarannya. Dan kemudian kita kembali ke menu dan kita akan melihat SKKD-nya, yaitu yang pertama standar kompetensinya. Memahami sistem persamaan linear dua variabel atau SPDV dan menggunakannya dalam pecahan masalah. Yang kedua, kompetensi dasar. 3.5 menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel dengan penyelesaian yang dihubungkan dengan masalah kontekstualnya. Yang 4.5 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Nah, kemudian kita akan kembali lagi ke menu. Kita klik di ujung atas itu, kembali kita klik. Nah, kemudian kita pilih materi yang kita akan bahas saat ini. Nah, materi yang kita bahas saat ini adalah sistem persamaan linear dua variabel. Nah, atau SPDV. Di sini ada 3, pengertian SPLDV, penyelesaian SPLDV, penerapan SPLDV dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita di sini akan membahas yang pertama, yaitu pengertian SPLDV. Nah, kemudian kita klik pengertian SPLDV-nya. Nah, pengertian dalam bentuk umum sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV. Sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV adalah dua persamaan linear dua variabel yang saling berhubungan dan memiliki satu penyelesaian. Bentuk umum sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV yaitu AX ditambah BY sama dengan C, PX ditambah QY sama dengan R, di mana AB, PQ disebut koefisiennya dan XY disebut variabel, CR disebut konstantanya. Kemudian kita klik lanjut, yaitu variabel, konstanta, koefisien, dan suku. Nah, variabel adalah notasi pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya secara jelas. Variabel disebut juga sebagai peubah. Nah, variabel biasa dinotasikan dengan huruf kecil. Nah, konstanta adalah suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Nah, koefisien adalah bentuk aljabar adalah faktor konstanta dari suatu suku pada bentuk aljabar. Nah, suku adalah sebuah variabel berserta koefisien atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih atau eliminasi gitu ya.
Nah, kemudian kita klik materi, kita akan kembali kepada materi awal tadi. Kemudian kita pilih penyelesaian SPLDP. Nah, di sini ada penyelesaian SPLDP itu dibagi 4, adalah metode grafik, metode substitusi, metode eliminasi, metode gabungan. Di sini kita akan klik metode grafik. Yang pertama kita akan melihat penyelesaian metode grafiknya, yaitu metode grafik adalah salah satu metode untuk penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDP dengan cara menggambarkan persamaan linear ke dalam bentuk grafik pada koordinat kartesius. Titik potong dari kedua persamaan linear tersebut merupakan penyelesaiannya. Nah, kita kembali ke menu, kita klik kembali. Kemudian kita pilih metode substitusi. Metode substitusi adalah salah satu metode untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV dengan cara menggantikan satu variabel dengan variabel yang dari variabel yang persamaan yang lain. Nah, di sini berarti kita kalau menggunakan metode substitusi ini, kita akan menggantikan dengan cara menggantikan salah satu variabel dan variabel dari persamaan yang lainnya, berarti untuk mencari metode substitusi. Nah, kemudian kita klik kembali. Kemudian kita pilih metode eliminasi. Metode eliminasi adalah penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDP dengan menggunakan metode eliminasi, digunakan dengan cara menghilangkan atau mengeliminasi salah satu variabel dari sistem persamaan tersebut. Jika variabel dalam satu SPLDV adalah dan maka untuk menentukan nilai dari variabel kita harus mengeliminasi variabel terlebih dahulu. Begitupun sebaliknya. Berarti kembali kita klik metode gabungan. Metode gabungan adalah salah satu metode untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan cara menggabungkan metode eliminasi dan substitusi. Kita klik kembali. Oke, kita akan membahas penerapan SPLDP dalam kehidupan sehari-hari. Kita klik. Oke. Penerapan SPLDP dalam kehidupan sehari-hari seperti yang sudah disinggung sebelumnya, SPLDP ini bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari yang membutuhkan penggunaan matematika seperti menentukan harga suatu barang, mencari laba dari suatu penjualan, dan sebagainya. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah dalam menggunakan SPLDP. Yang pertama, mengganti suatu besaran yang terdapat dalam suatu masalah dalam variabel. Yang kedua, membuat model matematika dalam dari masalah tersebut. Model matematika ini dirumuskan mengikuti bentuk umum dari SPLDP. Yang ketiga, mencari solusi dari model persamaan dan menggunakan metode penyelesaian SPLDP. Nah, kemudian kita kembali kepada menu. Kembali kepada yang pertama tadi, kita klik. Nah, kemudian kita kembali kepada menu, kemudian kita masuk kepada contoh soal. Kita klik contoh soal. Nah, di sini kita akan membahas contoh soal dengan menggunakan metode 4 tadi, yaitu metode grafik, metode substitusi, metode gabungan, dan metode eliminasi. Kita yang pertama akan menggunakan metode eliminasi. Kita klik eliminasi, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan X ditambah 2Y sama dengan 13 dan 4X dikurang Y sama dengan 10 menggunakan metode eliminasi. Yang pertama, penyelesaian kita tulis lagi persamaannya, yang pertama 1 dan persamaan 2. Kemudian langkah pertama kita mencari nilai variabel dengan mengeliminasi
variabel Y. Di sini kita kita lihat pada variabel yang ini, variabel Y ini di persamaan pertama variabel Y itu 2, sedangkan di persamaan variabel keduanya itu sedangkan Y-nya itu adalah min Y. Jadi kita harus samakan, berarti kita kalikan terlebih dahulu variabel persamaan pertama dikalikan dengan 1, persamaan yang kedua kita kalikan dengan 2. Dan didapat hasilnya yang persamaan pertama 3x ditambah 2y sama dengan 13, dan persamaan kedua itu kan dikalikan dengan 2, berarti hasilnya yaitu 8x dikurang 2y sama dengan 20. Nah, di sini kita akan mengeliminasikan, karena mengeliminasinya itu variabel Y yang pertama, persamaan pertama itu positif, sedangkan variabel yang kedua, persamaan yang kedua itu variabelnya negatif. Jadi kita tambahkan dan dapat 8x ditambah 8x sama dengan 11x, sedangkan 2y ditambah min 2y hasilnya 0, habis sama dengan 13 ditambah 20 33, dan didapat 3 itu dari 33 dibagi 11 dan didapat nilai x-nya yaitu 3. Langkah kedua, kita untuk mencari variabel x mencari variabel y. Sorry, ini salah ya. Langkah kedua itu mencari nilai variabel y dengan mengeliminasi variabel x. Yang pertama, kita lihat dulu variabel x-nya itu sama tidak untuk kita eliminasi. Ternyata tidak sama. Kita harus mensamakan variabel x yang persamaan pertama dan yang kedua itu kita kalikan. Persamaan pertama kita kalikan dengan 4, persamaan kedua dikalikan dengan 3. Nah, kita kalikan persamaan pertama dengan kali 4, 3 kali x 3x dikali 4 adalah 12x, 2y dikali 4 adalah 8y, 13 dikali 4 adalah 52. Sedangkan persamaan yang kedua kita kalikan dengan 3. 4x dikali 3 sama dengan 12x, min y dikali 3 sama dengan min 3y sama dengan 10 kali 3 adalah 30. Nah, dikarenakan kita mengeliminasinya dengan tanda dikurang karena sama-sama positif. Variabel x-nya persamaan 1 dan persamaan 2 kita kurangkan 12x dikurang 12x sama dengan 0. 8 dikurang min 3 hasilnya 11, y sama dengan, kenapa dapat 11? Karena min ketemu min positif, jadi ditambahkan. Jadi dapat 11y sama dengan 52 dikurang 30 sama dengan 22. 22 itu kita bagikan dengan 11, didapat 2. Jadi nilai y-nya sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 3,2. Oke, kita kembali ke materi. Kita klik materi. Kemudian cara kedua kita menggunakan metode substitusi. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 3x ditambah 2y sama dengan 13 dan 4x dikurang y sama dengan 10 menggunakan metode substitusi. Nah, penyelesaian 3x ditambah 2y sama dengan 13, 3x dikurang y sama dengan 1, persamaan x dikurang y sama dengan 1, ekuivalen dengan persamaan x sama dengan y ditambah 1. Dengan menyubstitusikan persamaan x sama dengan y ditambah 1 ke persamaan 13 ditambah 2y sama dengan 13, maka diperoleh 3x ditambah 2y sama dengan 13. Nah, 3 itu kita masukkan nilai x-nya, yaitu x ditambah 1 ditambah 2y sama dengan 13. Nah, kita kalikan 3 dikali y sama dengan 3y, 3 dikali 1 sama dengan 3, ditambah 2y sama dengan 13. Nah, kita tambahkan
3Y ditambah 2Y didapat 5Y ditambah 3 sama dengan 13. Nah, kita pindahkan angka 3 itu ke sebelah ruas kanan, di sebelah kanan. Karena yang di sebelah kiri dia positif, kita pindahkan ke ruas kanan jadi negatif. Jadi dikurang. Dan 13 dikurang 3 yaitu 10. Jadi 5Y sama dengan 10. Nah, 10 ini dibagi 5. Kita dapat hasilnya yaitu 2. Y sama dengan 2. Dan kemudian kita lanjut. Kita klik lanjut. Kemudian untuk memperoleh nilai X, substitusikan nilai Y ke persamaan X sama dengan Y dikurang 1. Sehingga diperoleh X sama dengan Y ditambah 1. X sama dengan tadi kan yang kita sudah kita cari yaitu 2. Kita taruh 2 ditambah 1 sama dengan 3, berarti X-nya itu 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah Y-nya 3, X-nya 3, Y-nya 2. Kita kembali ke materi, kemudian kita menggunakan metode gabungan. Nah, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 3X ditambah 2Y sama dengan 13 dan 4X dikurang Y sama dengan 10 menggunakan metode gabungan. Penyelesaiannya kita tulis soalnya itu persamaan 1 dan persamaan 2 yaitu 3X ditambah 2Y sama dengan 13, 4X dikurang Y sama dengan 10. Nah, kita menggunakan langkah pertama yaitu mencari nilai variabel X dengan menggunakan metode eliminasi, yaitu cara yang seperti yang pertama yang seperti kita mensubstitusikan. Yang cara pertama yang kayak mengeliminasi kalau nggak salah ya. Kita samakan terlebih dahulu variabel y-nya. Kita kalikan dengan 1. Yang persamaan yang pertama kita kalikan dengan 1 dan persamaan yang kedua kita kalikan dengan 2. Nah, di sini yang persamaan yang pertama dikalikan 1, otomatis persamaan itu tetap nilainya ya, angkanya tetap. Dan persamaan 2 kita kalikan dengan 2, otomatis berubah, yaitu 4X dikali 2 sama dengan 8X min Y dikali 2 sama dengan min 2Y sama dengan 2 dikali 10 sama dengan 20. Kemudian kita eliminasikan. Karena kita eliminasikan, kenapa kita tambah? Karena perbedaan persamaan variabel pertama dan variabel kedua ini ya, persamaan pertama dan persamaan kedua ini variabelnya itu tidak sama, karena yang pertama itu positif, yang kedua itu negatif. Jadi kita tambahkan. Jadi 2Y dikurang min 2Y 2Y ditambah min 2Y sama dengan 0. Nah, kemudian kita 3X ditambah 8Y 3X ditambah 8X sama dengan 11X sama dengan 13 ditambah 20 sama dengan 33. X sama dengan 3. Kenapa dapat 3? Karena 3X dibagi 11. Nah, kemudian langkah kedua kita substitusikan nilai X persamaan 4. Kita pilih yang mana lebih mudah untuk mensubstitusikan. Kita pilih persamaan kedua yaitu 4X dikurangi sama dengan 10. Itu 10 ya, bukan 1, sorry, maaf. Kurang nolnya. Kemudian kita tulis 4X dikurangi sama dengan 10. 4, nilai X tadi kita kan sudah dapat yaitu 3. Kita tulis 3 dikurangi sama dengan 10. Kita kalikan 4X kali 3, 12 dikurangi Y sama dengan 10. Nah, kita pindahkan 12 ini ke sebelah kanan, pindah ruas. Karena awalnya positif jadi negatif. Jadi 10 dikurang 12. Nah, hasilnya min 2. Min Y sama dengan min 2 itu kita bagi, karena min di depan Y itu ada nilai 1. Jadi min 2 dibagi 1 sama dengan min 2 dibagi dengan min 1 sama dengan 2. Nah, jadi nilai Y-nya sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah nilai X-nya adalah 3, sedangkan nilai Y-nya adalah 2. Kemudian kita kembali ke materi.
Kemudian kita klik materi. Oke, selanjutnya kita pilih metode grafik. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 3x ditambah 2y sama dengan 13 dan 4x dikurang y sama dengan 10 menggunakan metode grafik. Nah, penyelesaiannya 2x ditambah 6y sama dengan 18, x dikurang y sama dengan 1. Langkah pertama, kita menggunakan grafik dari persamaan 2x ditambah 6y dikurang sama dengan 18. Nah, jika x sama dengan 0, maka y sama dengan 18 dikurang 2 dalam kurung 0 dibagi 6 sama dengan 18 dibagi 6. Hasilnya yaitu 3, sehingga diperoleh titiknya yaitu 0,3. Jika y sama dengan 0, maka x sama dengan 18 dikurang 6 dalam kurung 0 dibagi 2 sama dengan 18 dibagi 2 sama dengan 9, sehingga diperoleh titiknya yaitu 9,0. Nah, bisa kita lihat sebuah grafiknya pada gambar tersebut. Kemudian langkah keduanya, kita menggunakan grafik kepersamaan x dikurang y sama dengan 1. Jika x sama dengan 0, maka y sama dengan min 1, sehingga diperoleh titiknya 0,-1. Jika y sama dengan 0, maka x sama dengan 1, sehingga diperoleh titiknya yaitu 1,0. Nah, untuk buat gambarnya bisa dilihat pada gambar. Kemudian kita klik lanjut. Langsung langkah ketiganya itu menggabungkan kedua grafik atau menggabungkan kedua gambar grafik yang tadi. Nah, dari gambar di atas diperoleh titik potongnya 3,2, sehingga himpunan penyelesaian dari SPLDP di atas adalah 0,-1. Nah, kemudian kita klik materi untuk kembali ke menu. Nah, kemudian kita klik kembali untuk kembali ke menu. Nah, kemudian kita pilih off atau keluar. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.